Pada zaman yang sangat lama, jauh sebelum jalan-jalan batu dibangun dan sebelum kapal-kapal besar berlayar melintasi lautan, terdapat sebuah negeri tersembunyi di antara pegunungan tinggi dan hutan yang luas. Negeri itu bernama Arasendra, sebuah tempat yang hampir tidak pernah ditemukan oleh orang luar karena selalu diselimuti kabut keemasan pada pagi hari. Arasendra adalah negeri yang damai. Sungai-sungainya jernih seperti kaca, sawah terbentang hijau mengikuti lekuk perbukitan, dan angin selalu membawa aroma bunga liar dari hutan-hutan yang tumbuh lebat di sekeliling desa. Burung-burung bernyanyi sejak matahari terbit hingga senja turun perlahan di balik pegunungan. Penduduk negeri itu hidup sederhana. Mereka bercocok tanam, membuat anyaman dari bambu, dan memelihara kebun buah yang diwariskan turun-temurun. Tidak ada istana besar atau menara tinggi di negeri itu. Yang ada hanyalah rumah-rumah kayu sederhana dengan halaman luas dan pohon rindang di depannya. Di salah satu desa kecil di pinggir hutan, tinggal seorang gadis bernama Laras. Usianya baru menginjak 15 tahun. Ia hidup bersama ibunya yang sudah mulai renta dan seorang adik laki-laki bernama Banu. Ayah Laras telah lama meninggal ketika badai besar menghancurkan ladang mereka bertahun-tahun sebelumnya. Sejak saat itu Laras menjadi tulang punggung keluarga. Ia membantu ibunya menanam padi, mencari kayu bakar di hutan, mengambil air dari sungai, dan menjual hasil kebun ke pasar kecil di desa sebelah. Walaupun hidup dalam kesederhanaan, Laras tidak pernah mengeluh. Ia dikenal sebagai gadis yang rajin dan berhati lembut. Jika ada tetangga yang kesulitan, Laras selalu datang membantu. Jika ada hewan terluka, ia akan merawatnya sampai sembuh. Banyak orang desa menyukai Laras karena sikapnya yang tenang dan wajahnya yang selalu terlihat penuh ketulusan. Namun di balik kedamaian Arasendra, ada sebuah kisah tua yang hanya diketahui oleh para tetua desa. Di utara negeri itu, berdiri sebuah hutan purba bernama Hutan Lumeria. Hutan itu sangat luas dan begitu tua hingga tidak seorang pun tahu kapan pertama kali tumbuh. Pohon-pohonnya menjulang tinggi menyentuh langit, akar-akarnya sebesar rumah, dan di dalamnya hidup berbagai makhluk yang tidak pernah terlihat manusia biasa. Konon, di pusat hutan Lumeria terdapat pohon cahaya, pohon raksasa yang menjadi sumber kehidupan seluruh negeri. Selama pohon itu hidup, tanah akan tetap subur, sungai tetap mengalir, dan musim akan datang tepat pada waktunya. Namun tidak semua orang berani memasuki hutan Lumeria. Banyak cerita mengatakan bahwa hutan itu dijaga oleh roh-roh kuno dan makhluk cahaya. Orang yang masuk dengan niat buruk tidak akan pernah menemukan jalan pulang. Laras sering mendengar cerita itu sejak kecil. Tetapi baginya, hutan hanyalah bagian dari alam yang indah dan harus dihormati. Musim demi musim berlalu dengan tenang, hingga suatu tahun perubahan aneh mulai terjadi di Arasendra. Hujan tidak turun selama berbulan-bulan. Sungai yang biasanya penuh mulai menyusut. Daun-daun pohon mengering lebih cepat dari biasanya. Tanaman di ladang mulai layu sebelum sempat dipanen. Orang-orang desa mulai gelisah. Para tetua mengadakan pertemuan di balai desa hampir setiap malam. Mereka membicarakan musim yang berubah, tanah yang semakin keras, dan hewan-hewan hutan yang mulai turun ke desa seolah mencari tempat baru untuk tinggal. Suasana negeri perlahan berubah muram. Anak-anak tidak lagi bermain riang di sawah. Para petani memandang langit setiap hari sambil berharap hujan segera datang. Di tengah keadaan itu, Laras tetap berusaha menjalani hidup seperti biasa. Setiap pagi ia bangun sebelum matahari terbit, membantu ibunya memasak, lalu pergi ke hutan mencari kayu bakar. Pada suatu pagi yang sangat dingin, Laras berjalan lebih jauh dari biasanya. Persediaan kayu di sekitar desa mulai menipis sehingga ia harus masuk semakin dalam ke arah utara. Kabut tampak lebih tebal hari itu. Udara terasa sunyi, bahkan suara burung hampir tidak terdengar. Ketika Laras sedang mengumpulkan ranting-ranting kering, ia melihat sesuatu yang aneh di balik semak-semak. Seekor rusa putih terbaring lemah di tanah. Tubuh rusa itu sangat indah. Bulunya bersinar lembut terkena cahaya matahari pagi. Namun salah satu kakinya terluka parah, seperti terkena perangkap.
Laras segera mendekat tanpa rasa takut. Ia merobek sebagian kain selendangnya untuk membalut luka rusa itu. Dengan hati-hati ia membersihkan darah dan memberi air minum dari kendi kecil yang dibawanya. Rusa putih itu memandang Laras dengan mata jernih yang anehnya tampak seperti mata manusia. Setelah beberapa saat, cahaya lembut muncul dari tubuh rusa tersebut. Kabut di sekitar mereka bergerak perlahan, seperti tertiup angin tak terlihat. Laras mundur karena terkejut. Tubuh rusa itu perlahan berubah bentuk menjadi seorang pemuda, berambut putih keperakan dengan pakaian hijau gelap seperti daun hutan. Wajahnya pucat namun tenang. Laras tidak mampu berkata apa-apa. Ia hanya berdiri diam sambil memegang keranjang kayunya. Pemuda itu ternyata adalah penjaga hutan Lumeria, makhluk kuno yang hidup untuk melindungi keseimbangan alam. Sudah sangat lama para penjaga tidak menunjukkan diri kepada manusia, tetapi tindakan Laras yang tulus membuat salah satu dari mereka percaya bahwa hati manusia belum sepenuhnya berubah menjadi serakah. Pemuda itu memperkenalkan dirinya sebagai Elangra. Ia menjelaskan bahwa bencana yang terjadi di Arasendra bukan sekadar musim buruk biasa. Pohon cahaya di pusat hutan Lumeria sedang sekarat, akar-akarnya mulai mengering karena munculnya kegelapan kuno dari utara. Jika pohon cahaya mati, seluruh negeri akan berubah tandus. Laras mendengarkan semua itu dengan jantung berdebar. Ia tidak tahu apakah dirinya harus percaya atau tidak. Namun jauh di dalam hatinya, ia merasakan bahwa semua yang dikatakan Elangra adalah kebenaran. Pemuda itu lalu mengajak Laras memasuki bagian terdalam hutan Lumeria. Perjalanan mereka dimulai saat matahari mulai naik tinggi. Semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan, semakin aneh suasana di sekitar mereka. Pohon-pohon raksasa berdiri seperti pilar dunia. Lumut hijau bercahaya tumbuh di bebatuan. Sungai kecil memantulkan warna biru terang, meskipun tidak ada cahaya matahari yang menyentuhnya. Laras melihat makhluk-makhluk kecil bercahaya beterbangan di antara daun-daun. Ia juga mendengar nyanyian lembut dari arah pepohonan, seolah seluruh hutan bernapas hidup. Di tengah perjalanan, mereka bertemu seekor burung besar berbulu merah keemasan yang terbang rendah di atas kepala mereka. Burung itu adalah penjaga langit Lumeria. Di tempat lain mereka bertemu kura-kura tua sebesar batu yang hidup di tepi danau sunyi selama ratusan tahun. Setiap makhluk di hutan tampak mengenal Elangra. Mereka semua memandang Laras dengan rasa ingin tahu, karena sudah sangat lama tidak ada manusia yang diizinkan masuk sedalam itu ke wilayah suci Lumeria. Hari berganti malam. Mereka beristirahat di bawah pohon besar yang akarnya membentuk ruangan alami, seperti rumah kecil. Malam di hutan Lumeria sangat berbeda dengan malam di desa. Langit dipenuhi cahaya hijau dan biru yang bergerak perlahan di udara seperti aliran sungai bercahaya. Tidak ada suara serangga ataupun angin kencang. Yang terdengar hanya desir daun dan aliran air jauh di kejauhan. Laras merasa seperti berada di dunia lain. Namun semakin dekat mereka menuju pusat hutan, tanda-tanda kehancuran mulai terlihat. Daun-daun berubah hitam. Air sungai menjadi keruh. Kabut gelap muncul di antara pepohonan. Udara terasa berat dan dingin. Elangra menjelaskan bahwa kegelapan itu berasal dari makhluk kuno bernama Raja Kelam. Roh yang dahulu pernah mencoba menguasai kekuatan pohon cahaya. Ratusan tahun lalu, para penjaga hutan berhasil mengurungnya jauh di utara. Tetapi seiring waktu, keserakahan manusia, kemarahan, dan kebencian perlahan memberi kekuatan baru bagi roh itu. Kini, ia bangkit kembali. Perjalanan menuju pusat hutan memakan waktu berhari-hari. Laras mulai kelelahan. Kakinya lecet dan tubuhnya lemah karena kurang makan. Tetapi ia tidak menyerah. Setiap kali melihat pohon-pohon layu dan sungai yang mati, ia teringat desanya yang sedang menderita. Ia tahu bahwa jika gagal, seluruh Arasendra mungkin akan lenyap perlahan. Akhirnya mereka tiba di pusat hutan Lumeria. Di sana berdiri pohon cahaya. Pohon itu jauh lebih besar dari apapun yang pernah dibayangkan Laras. Batangnya sebesar bukit, cabang-cabangnya membentang memenuhi langit. Namun pohon itu tidak lagi bersinar terang. Sebagian daunnya menghitam dan gugur perlahan ke tanah.
Cahaya emas di batangnya berkedip lemah, seperti nyala api yang hampir padam. Di sekitar pohon terdapat akar-akar hitam yang bergerak seperti ular. Itulah jejak kekuatan Raja Kelam. Saat Laras mendekat, tanah tiba-tiba bergetar. Kabut hitam berkumpul membentuk sosok tinggi besar dengan mata merah menyala. Sosok itu tidak sepenuhnya terlihat seperti manusia. Tubuhnya tersusun dari asap gelap dan bayangan yang terus bergerak. Kehadirannya membuat udara terasa membeku. Raja Kelam memandang Laras dengan tatapan dingin. Ia tidak menyerang segera. Sebaliknya, ia menunjukkan berbagai gambaran kepada Laras. Ladang yang terbakar, manusia yang saling berperang, hutan yang ditebang, sungai yang dipenuhi racun. Raja Kelam ingin membuktikan bahwa manusia selalu menghancurkan apa yang mereka miliki. Laras melihat semua itu dengan sedih. Ia tahu sebagian dari gambaran itu benar. Banyak manusia memang lupa menjaga alam. Namun, Laras juga mengingat hal-hal lain. Ia mengingat ibunya yang selalu menanam kembali pohon setelah menebang bambu. Ia mengingat para petani desa yang berbagi hasil panen saat musim sulit. Ia mengingat anak-anak kecil yang memberi makan burung di musim kemarau. Manusia tidak hanya memiliki kegelapan, mereka juga memiliki kasih sayang. Perlahan, Laras melangkah mendekati pohon cahaya. Akar hitam mencoba melilit tubuhnya, tetapi cahaya lembut muncul dari dalam dirinya. Cahaya itu bukan sihir besar atau kekuatan luar biasa. Cahaya itu berasal dari ketulusan hatinya. Semakin Laras memikirkan orang-orang yang ingin ia lindungi, semakin terang cahaya itu bersinar. Kabut hitam mulai memudar sedikit demi sedikit. Tanah yang retak perlahan berubah hijau kembali. Daun-daun pohon cahaya mulai memancarkan warna emas. Raja Kelam berusaha melawan, tetapi cahaya dari pohon cahaya dan hati Laras terlalu kuat. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, bayangan gelap itu mulai kehilangan kekuatannya. Tubuhnya perlahan berubah menjadi kabut tipis. Angin malam membawa sisa-sisa bayangan itu jauh ke utara hingga akhirnya menghilang. Ketika kegelapan lenyap, seluruh hutan Lumeria bersinar terang. Cahaya emas memenuhi langit seperti fajar besar. Sungai-sungai kembali jernih. Daun-daun tumbuh kembali di seluruh hutan. Burung-burung mulai bernyanyi. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hujan turun perlahan, membasahi tanah Arasendra. Hujan itu turun sepanjang malam. Penduduk desa keluar dari rumah mereka sambil menangis bahagia. Sawah-sawah kembali hidup. Sungai kembali penuh. Musim kemarau panjang akhirnya berakhir. Beberapa hari kemudian, Laras kembali ke desanya. Tidak banyak orang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di hutan Lumeria. Namun, sejak hari itu, Arasendra berubah. Penduduk desa mulai menjaga hutan dengan lebih bijaksana. Mereka menanam pohon baru setiap tahun. Mereka tidak lagi berburu sembarangan. Anak-anak diajarkan menghormati sungai dan gunung, seperti menghormati rumah mereka sendiri. Sementara itu, di dalam hutan Lumeria, para penjaga kembali mengawasi keseimbangan alam dari balik kabut dan cahaya. Kadang-kadang, pada malam tertentu, jika bulan bersinar penuh dan angin bertiup pelan dari utara, penduduk desa dapat melihat cahaya emas berkilauan di balik pepohonan. Orang-orang percaya bahwa itu adalah tanda bahwa pohon cahaya masih hidup dan terus menjaga negeri mereka. Dan nama Laras dikenang turun-temurun sebagai gadis sederhana yang menyelamatkan Arasendra bukan dengan kekuatan besar, melainkan dengan hati yang tulus dan keberanian untuk tetap percaya pada kebaikan.